Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Pada saat kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyebab gagal di uji kompetensi dengan computer based test atau CBT. Kita tahu bahwa uji kompetensi itu ada dua jenis penggunakannya. Yang pertama adalah CBT dan yang kedua adalah PBT. PBT adalah paper based test. Ya, masih bersama saya, Hendy Kendoro. Nah, yang pertama adalah gagal login. Ini sering terjadi pada orang-orang yang mengikuti CBT ini, uji kompetensi dengan menggunakan CBT. Adapun kita tahu sendiri bahwa jumlah login sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah login latihan dan yang kedua adalah login ujian. Login latihan, login ujian. Login latihan, yang dimaksud dengan login latihan adalah digunakan untuk beradaptasi dengan icon yang ada di CBT. Mana maju, mana mundur, mana next, dan lain sebagainya. Mana untuk ragu-ragu, Anda lihat. Beradaptasi juga ini digunakan juga selain dengan CBT, juga digunakan dengan apakah kursi nyaman, apakah pencahayaan juga enak, dan lain sebagainya. Lamanya 3 menit. 3 menit. Tapi di sana ada 10 soal yang Anda harus coba. Tapi jangan semuanya. Walaupun Anda benar 10 tidak akan mempengaruhi ke yang lainnya. Tidak akan mempengaruhi ke nilai Anda. Dan pada saat login latihan ini, yang terlambat, ini masih bisa masuk ke ruang ujian atau di ruang ujian. Kemudian yang kedua adalah login ujian. Login ujian biasanya 10 menit atau 15 menit atau 25 menit setelah login latihan. Ini merupakan ujian yang sebenarnya dan waktunya 180 menit. Dan yang terlambat tidak boleh masuk ke ruang ujian. Siapapun itu. Yang terlambat tidak boleh masuk ke ruang ujian. Siapapun itu. Yang harus dilakukan jika gagal login, nah ini penting. Yang pertama adalah masukkan ulang username dan password, dengan hati-hati. Harus sama. Periksa kembali informasi login peserta. Cek nama Anda sama nggak dengan nama Anda? Jangan-jangan bukan nama Anda. Kemudian hubungi pengawas lokal ini dengan cara mengacungkan tangan. Dan yang keempat adalah ikuti dan patuhi aba-aba dari pengawas. Yang kedua, penyebab gagal di uji kompetensi adalah gagal shaping. Gagal shaping biasanya terjadi karena bermasalahnya sistem yang ada di Labcom. Karena tidak menggunakan internet. Internet malah harus dimatikan. Ya. Nah, biasanya kalau gagal shaping, itu yang akan muncul adalah pemberitahuan gagal menyimpan. Misalnya Anda gagal dalam gagal menyimpan, silakan lakukan kembali. Anda tinggal oke dan lakukan ulang. Nah, kemudian warna indikator masih putih. Nah, apa sih warna indikator itu maksudnya? Nah, saya akan jelaskan warna indikator. Warna indikator ada putih, hijau, biru. Ya, putih, hijau, biru. Putih, kalau ada kotaknya masih warna putih, artinya belum diisi. Hijau, kotaknya masih hijau, jawaban sudah diisi tanpa ada ragu-ragu. Kalau biru, dijawab, jawaban sudah diisi tapi ragu-ragu. Ya. Itu maknanya putih. Jadi kalau putih semua, berarti jawaban tidak pernah diisi semua. Kalau biru semua, berarti jawaban sudah diisi, walaupun ragu-ragu semua. Ya. Gak apa-apa biru semua, daripada putih semua. Dan yang harus dilakukan jika gagal shaping, yang pertama adalah lakukan ulang pengisian. Hubungi pengawas, acungkan tangan. Jika terus-menerus gagal terus, minta pindah workstation atau pindah komputer. Jelas ya? Kemudian yang ketiga adalah terburu-buru. Anda terburu-buru dalam mengerjakan.
Terburu-buru itu menyebabkan gagal login, gagal uji kompetensi. Bisa? Bisa. Kalau nggak uji kompetensi, seharusnya di pernyataan itu setuju, Anda tidak setuju. Yaitu gagal. Anda tidak boleh keluar. Nah, yang harus dilakukan supaya tidak terburu-buru, yang pertama, ikuti arahan pengawas. Yang kedua, jangan mendahului pengawas. Cek ulang dalam memasukkan username dan password. Klik setuju dalam pernyataan. Acungkan tangan jika ada masalah. Ini kuncinya. Ya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and share supaya Anda mendapat berlangganan apa yang sudah saya buat ini. Yang selanjutnya adalah tidak menjawab soal ya, tidak menjawab soal. Wah, masa ujian tidak menjawab soal? Nah, tidak menjawab soal menyebabkan tidak cukup nilai benar, tidak kompeten. Maksud saya adalah Anda tidak boleh sekali-kali meninggalkan jawaban tidak terisi. Sekali lagi, tidak boleh meninggalkan jawaban tidak terisi. Nah, yang harus dilakukan, isi semua jawaban. Tandai jawaban ragu-ragu. Isi saja, karena di UKOM ini tidak kena yang namanya salah dikurangi, itu tidak ada. Ya. 20 detik tidak paham, Anda pindah ke soal lain. 20 menit. 20 detik tidak paham, Anda pindah ke soal lain. Isi semuanya walaupun dengan menembak. Jebet, tembak saja. Kalau Anda ngisi, kesempatan untuk benar adalah 20%. Tapi tidak diisi, tidak ada kesempatan untuk benar. Ya. Pastikan satu soal mengerjakan kurang dari 1 menit. Mengapa? Karena bisa jadi ada soal-soal yang tadi kita terlalu panjang berpikirnya, sehingga soal itu melebihi 1 menit untuk mengerjakannya. Sehingga Anda usahakan satu soal dikerjakan dalam waktu kurang 1 menit. Tidak paham materi ini gawat kemana aja saat kuliah sampai tidak paham materi. Tapi kadang terjadi. Jangan khawatir kalau tidak paham materi, Anda ini dapat menyebabkan seperti ini. Tidak paham materi dapat menyebabkan salah dalam menjawab, lama dalam mengerjakan, tidak kompeten. Ini yang bahaya, tidak kompeten. Ya. Yang harus dilakukan supaya paham materi adalah baca blueprint uji kompetensi. Baca, minta ke dosen. Blueprint adalah panduan umum. Apa materi apa yang akan diujikan? Berapa persen materi A, materi B berapa persen? Berapa persen di pengkajian, berapa persen di masalah dan lain sebagainya. Kemudian latihan dengan soal standar. Soal standar itu sangat baik kalau digunakan untuk latihan. Karena Anda terbiasa dengan menggunakan soal-soal standar. Gunakan mind mapping dalam mencatat. Karena dipercaya menurut penelitian, mind mapping dapat meningkatkan pemahaman sebanyak 30%. Gunakan nilai hasil tryout sebagai awalan. Maksudnya adalah cek hasil tryout Anda. Gunakan itu sebagai pedoman awal. Mana mata kuliah yang harus ditingkatkan, mana mata kuliah yang harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan nilai. Dan mana yang mata kuliah favorit, mana yang mata kuliah non favorit. Dari mana Anda bisa mendapatkan nilai dan dari mana Anda tidak bisa mendapatkan nilai. Itu bisa dijawab dengan melihat hasil tryout. Nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Kemudian tanya tip dan trik pada orang yang sudah kompeten. Tanyalah pada mereka apa yang mereka lakukan, bagaimana belajarnya, apa yang harus pelajari. Kemudian yang keenam adalah salah strategi dalam membaca soal. Salah strategi menyebabkan tidak cukup waktu, stres, tidak kompeten. Ya. Yang harus dilakukan supaya supaya tidak salah strategi dalam baca soal adalah baca pertanyaannya dulu, baca kasusnya, pilih jawabannya. Jadi urutannya baca pertanyaannya, baca kasusnya, pilih jawabannya. Jawabannya itu ya. Itu adalah urutan. Terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.
supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan kepada Anda materi-materi yang baru yang saya berikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komentar.